Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini seperti biasa kita akan belajar kembali administrasi pajak. Kita masuk ke KD 3.15 pajak penghasilan pasal 21. Dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang PKP dan PTKP, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Sebelum kita membahas tentang PKP dan PTKP lebih lanjut, kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi tentang PKP. PKP adalah kepanjangan dari penghasilan kena pajak. Adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan. Jadi untuk menghitung penghasilan kena pajak di sini adalah dari penghasilan atau gaji sebulan, kemudian ditambah dengan penambahan misalnya tunjangan, dikurangi dengan pengurangnya misalnya biaya jabatan, kemudian akan ketemu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka akan ketemu penghasilan kena pajak. Tabel tarif penghasilan kena pajak sebentar. Nah, ini yang lebih jelas. Tarif wajib pajak orang pribadi pasal 17. Jadi untuk tabel tabel tarif pajak orang pribadi di mana lapisan PKP atau lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta maka akan kena tarif sebesar 5%. Itu kalau wajib pajak ber-NPWP, dan jika tidak ber-NPWP maka tarifnya 20% lebih tinggi, yaitu 5% ditambah 20% kali 5% akan ketemu 6%. Kemudian penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta maka yang ber-NPWP tarifnya 15%, yang tidak ber-NPWP tarifnya 18%. Penghitungan 18% dari sini, 15% ditambah 20% kali 15%. Kemudian PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta maka tarif pajaknya pasal 17 yaitu 25% untuk yang ber-NPWP, dan yang tidak ber-NPWP tarifnya 20% lebih tinggi yaitu 30%. Kemudian di atas 500 juta yang ber-NPWP tarifnya 30% dan yang tidak ber-NPWP 36 juta. 36%, maaf. Itu untuk tarif pajak orang pribadi. Kemudian perhitungan PKP. PKP adalah penghasilan wajib pajak yang didapat setelah Anda menghitung penghasilan neto dalam setahun. Penghasilan neto itu diperoleh dari penghasilan atau gaji sebulan ditambah dengan penambahan dikurangi dengan pengurangnya, nanti kita akan bahas. Kemudian akan ketemu penghasilan neto. Lah, penghasilan neto dalam setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Hasil yang didapat tersebut akan menjadi dasar menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam satu tahun. PKP ini sama. PKP didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan pengurangnya, yaitu salah satunya biaya jabatan. Biaya jabatan itu biaya untuk menagih dan memelihara penghasilan. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, asalkan penghasilan kita sudah di atas PTKP maka akan kena pajak, diwajibkan untuk membayar PPh pasal 21. Kemudian contoh, apabila seorang wajib pajak memiliki PKP sejumlah 60 juta per tahun, jadi kalau sudah ketemu penghasilan kena pajaknya 60 juta per tahun, untuk menghitung PPh yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Jadi lapisan penghasilan tadi, penghasilan kena pajak sampai 50 juta maka akan kena tarif 5%, ketemunya 2.500.000.
Kemudian penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta maka akan kena tarif 15%. 60 juta dikurangi 50 juta, jadi yang 10 juta tarifnya 15%. Nih, jadi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah 2.500.000 ditambah dengan 1.500.000. Pajak yang harus dibayar adalah 4 juta. Kemudian contoh yang kedua, apabila wajib pajak memiliki penghasilan kena pajak senilai 400 juta per tahun, maka perhitungan PPh yang harus dibayar adalah sebagai berikut. 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% kali 250 juta 200 juta yaitu 30 juta. Jadi lapisan tarif yang pertama tadi penghasilan sampai 50 juta tarifnya 5%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. Ini akumulasi. Yang kena pajak yang kena tarif 15% adalah akumulasi dari lapisan pertama dan lapisan kedua, totalnya harus 250 juta ini. Jadi untuk yang lapisan kedua 15% kali 200 juta karena ini totalnya sudah 250 juta. Sisanya kena tarif 25%, yaitu 25%-nya kali 150 juta. Jadi pajak yang harus dibayar adalah penjumlahan dari lapisan tarif yang pertama 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 37.500.000. Ketemunya adalah 70 juta. Dan jika kalau misalkan saja PKP-nya ketemu 600 juta, berarti 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, ya, 250 juta. Ini kan kalau diakumulasikan 25% sudah 500. Berarti sisanya yang 100 juta kali 30%. Seperti itu ya. Kemudian biaya pengurang penghasilan bruto yaitu biaya jabatan. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ketika seseorang itu mempunyai pekerjaan apapun, jabatan apapun pasti kena biaya jabatan. Pengurangnya yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta setahun. Jadi biaya jabatan itu diperoleh dari 5% kali penghasilan bruto 1 tahun itu 6 juta. Jadi per bulannya 500.000 rupiah. Seandainya itu biaya jabatan setelah dikalikan dengan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, misalkan ketemunya 10 juta, berarti yang dipakai atau yang diperkenankan untuk menjadi pengurangnya adalah 6 juta karena maksimal biaya jabatan hanya sebesar 6 juta. Contohnya ini, Bapak Immanuel seorang direktur perusahaan pemasaran dengan penghasilan 25 juta per bulan. Maka biaya jabatannya adalah 5% kali 25 juta, 1.250.000. Ini kalau secara hitungannya. Tetapi kalau secara aturan itu biaya jabatan yang diperkenankan hanya 500.000 rupiah per bulan. Sekarang kita masuk ke pengertian ke PTKP. PTKP adalah kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak, adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 25, 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Intinya, jika seseorang itu penghasilan netonya di bawah PTKP berarti tidak kena pajak. Jadi seandainya penghasilan netonya di atas PTKP berarti sisanya itu akan kena pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya nih,
perubahan status PTKP. Untuk PTKP ini misal untuk 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2012. Untuk wajib pajak orang pribadi 15.840, wajib pajak kawin Rp1.320.000, tambahan penghasilan istri yang digabung dengan suami 15.840.000, tambahan tanggungan 1.320.000. Jadi wajib pajak bisa membawa atau jika mempunyai anak 3 berarti ini sudah tertanggung, tetapi kalau anaknya 4 berarti yang masuk dalam PTKP hanya 3 saja. Ini 1 Januari 2009 sampai Desember 2012. Kemudian 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015 tarifnya status PTKP-nya sudah berubah. Wajib pajak orang pribadi 24.300, wajib pajak kawin Rp2.025.000, kemudian tambahan penghasilan istri digabung dengan suami 24.300, kemudian tanggungan maksimal 3 orang yaitu Rp2.025.000. Kemudian mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, wajib pajak orang pribadi PTKP-nya yaitu 36 juta, wajib pajak kawin 3 juta, kemudian untuk tanggungan maksimal sama yaitu 3 juta. Kemudian mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan sekarang wajib pajak sudah berubah. Wajib pajak orang pribadi 54 juta, wajib pajak kawinnya 4.500.000, kemudian tambahan tanggungan maksimal 3 orang yaitu Rp4.500.000. Kemudian untuk wajib pajak tidak kawin, nah ini untuk menghitungnya, kalau misalkan TK garing 0 berarti bujang, tidak mempunyai tanggungan. Tidak kawin atau bujang tetapi dia mempunyai seorang tanggungan, nih totalnya berarti 15.840 ditambah tanggungan 1 tadi 1.320. Sama untuk yang 2013 2015 caranya sama 2016, jadi hanya ditambah wajib pajak orang pribadi misalkan 36 juta, kemudian ditambah dengan tanggungan 1 orang 39 juta totalnya. Sekarang kita lihat di tabel sini. Untuk tahun 2016 tidak kawin atau bujang ini ya 54 juta wajib pajak orang pribadinya. Kemudian tidak kawin dengan 1 tanggungan berarti 54 juta ditambah 4.500.000. Sekarang kawin tetapi belum mempunyai anak berarti 54 juta ditambah dengan wajib pajak kawin 4.500.000. Kemudian kawin dengan mempunyai 2 orang anak berarti menghitungnya 54 juta, wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian wajib pajak kawinnya 4.500.000 ditambah 2 orang tanggungan berarti 4.500.000 ditambah 4.500.000. Jadi totalnya 67.500.000 rupiah. Tarif PTKP ini untuk penjelasannya. Bagaimana menghitung PTKP ini? Dimulai dari wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak orang pribadi ini tahun 2015 berarti wajib pajak orang pribadinya 36 juta. Nah, sekarang kita beri contoh saja yang 2016. Wajib pajak orang pribadinya adalah 54 juta nih. Kemudian kalau kawin dia sudah menikah tetapi belum mempunyai anak berarti 54 juta wajib pajak orang pribadi ditambah dengan wajib pajak kawinnya 4.500.000. Kemudian dia menikah tetapi belum mempunyai anak, kawin dengan mempunyai 1 orang anak berarti wajib pajak orang pribadinya 54 juta ditambah wajib pajak kawinnya 4.500.000 ditambah 1 tanggungan 4.500.000. Nih. Jadi caranya sama. Nah, ini untuk cara menghitung pajak penghasilan nanti akan saya jelaskan pada
pertemuan berikutnya. Silahkan dipelajari, diresum pada buku atau lembar.